Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana, yang saya hormati pula narasumber dari Universitas Peradaban Bumiayu dengan Ibu Dekan Eka Farida Fasa SSI MPD, dan juga dengan Bapak Dosen Sigit Primadmojo SPD MPD. Yang saya sayangi dan saya banggakan juga seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kersana. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua berbagai nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk melaksanakan seminar tentang etnomatematika yang terkait dengan P5. Salam dan salawat saya panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara seminar pada hari ini. Pada tanggal 8 Oktober 2024, hari Selasa. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan sekaligus pembukaan seminar oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana. Yang ketiga adalah acara inti, pemaparan materi dari para narasumber. Yang keempat adalah pendalaman materi atau tanya jawab materi. Yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara seminar pada siang hari ini, sebaiknya kita memulai membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara seminar ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Di sanalah
Kepada seluruh hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana, sekaligus membuka acara seminar pada siang hari ini dengan Bapak Haji Nuridin SSI MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban Bumiayu, beserta Bapak Sigit, dosen matematika Universitas Peradaban. Saya hormati pula Wakakurikulum Bapak Faisal dan Bapak Ibu selaku pendamping P5 yang dalam hal ini telah mengambil tema apa tadi Pak? Rekayasa teknologi. Anak-anakku yang saya cintai, ini adalah satu momen yang baik, ya, yang penting buat kalian karena dimasukkan untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kemampuan literasi itu bukan hanya kemampuan membaca atau menulis, tetapi suatu kemampuan mengambil berbagai macam informasi dari sumbernya yang jelas, yang valid, kemudian nanti bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemampuan literasi bukan hanya sekedar tahu selesai, tetapi mampu memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Temanya dalam hal ini tadi sudah disampaikan, etnomatematika. Matematika kaitannya dengan budaya, gitu Bu ya? Ya. Saya pernah membaca buku tentang etno termasuk etnomatematika. Artinya memang kita bisa menggunakan ilmu matematika kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi tema ini saya kira sangat cocok dalam kaitannya dengan peningkatan literasi, ya. Jadi bagaimana nanti setelah kalian memahami apa yang namanya etnomatematika itu bisa nanti dimanfaatkan dalam kehidupan praktis, ya. Kalau tidak bisa dimanfaatkan berarti kalian belum mampu meningkatkan literasi. Kalau cuma membaca nulis ya semua orang bisa. Tapi bagaimana memanfaatkan pengetahuan dari literasi itu sehingga bisa memudahkan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Anak-anakku yang saya cintai, saya harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, bisa mengambil manfaat yang banyak, dan insya Allah bisa nanti kedepannya mungkin di antara kalian apabila melanjutkan ke perguruan tinggi bisa juga mengambil tema-tema seperti ini dalam tugas akhir atau skripsinya, ya. Ini satu tema yang jarang memang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, tetapi pada hakikatnya anak-anakku tema-tema seperti ini
Iya, penting. Kehidupan kita sebenarnya tidak lepas dari yang namanya matematika, yang namanya bahasa. Bahasa itu apa bahasa? Bahasa itu apa? Nah, kalau dalam ilmu sosial, bahasa itu adalah alat komunikasi. Dalam kajian psikologi bukan itu, Pak. Beda lagi. Orang psikologi akan mengatakan bahasa itu adalah alat untuk menyimpan ide dan gagasan. Kalau tidak ada bahasa, bagaimana kamu bisa menghayal, memikirkan sesuatu? Meskipun ada di otak, di sana ada pembicaraan, ada bahasa. Paham ya? Sehingga hidup itu tidak lepas dari apa itu bahasa dan juga termasuk matematika. Karena berhitung itu penting. Apa saja mesti dihitung. Orang tua kita bikin rumah dihitung, Pak. Jumat Pon, Rebo manis, ini harus menghadap, dihitung. Tapi yang paling penting mestinya menghitung uangnya cukup atau tidak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga bisa bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih. Kurang lebihnya itu, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus saya buka kegiatan seminar P5 dengan tema rekayasa teknologi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka. Diikuti dengan baik ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar pada siang hari ini. Tibalah saatnya pada acara inti, yaitu pemaparan materi P5 terkait etnomatematika. Kepada narasumber Bapak Dosen Sigit Primadmojo MPD dan kepada Ibu Dekan Eka Farida Fasa SSI MPD, kami persilahkan. Cek, terima kasih. Saya mohon izin berdiri ya, Bapak dan Ibu. Dari belakang kelihatan ya? Nah, kalau nggak kelihatan nanti saya ambil kursi gitu ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok ini belum bangun sebenarnya ya. Ini tadi sudah istirahat semuanya ya. Sudah jajan, sudah makan soto, tentu sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Oke, untuk sebelum kita ke sana, dari apa itu etnomatematika dan kenapa kok kita harus siang hari ini kenapa kok kita harus belajar tentang etnomatematika begitu. Sebelum ke arah sana, yuk kita bangunkan jiwa raga kita bersama-sama gitu ya, dengan menggelorakan semangat pagi, oke ya. Jadi kalau nanti saya semangat pagi, nanti tolong dibantu pagi, luar biasa, tetap semangat gitu ya. Bisa dipahami? Oke, siapnya mohon betul-betul siap begitu ya. Siap bukan yang siap gitu ya. Siap gitu ya. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Yang belakang nih sepertinya masih belum bangun lagi nih Mas. Ayo Mas. Kita ulangi ya. Semuanya mohon dengan sekuat tenaga, meskipun nanti kanan kirinya bau kurang sedap tapi sama-sama lah ya. Kita ulangi ya. Siap? Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Ya. Gak usah Bu, saya bawa ini, ngapunten. Ngerepotin nanti Bu. Siap. Oke,
Kita mulai dengan pertanyaan berikut. Seberapa cintakah kalian dengan matematika? Semuanya ini kelas berapa semuanya? 11, 12. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa? Ini kelas TK ini. Kalau masih ingat nih pelajaran TK ini. Ada yang masih ingat? Berapa? Oh kan, dari segini nih yang jawab paling 10% itu aja dalam hati. Nggak berani ngomong. Dibandingkan ini pasti hampir semuanya tahu ini kan. Iya kan? Ada Zilong, ada Bruno, ya kan? Ya, semuanya pasti lebih tahu ini daripada yang atas ini. Kenapa? Ya karena kalian lebih senang ini daripada yang atas ya kan? Ya matematika bosenin Pak gitu ya. Sulit ya kan? Selain sulit apa? Matematika. Jadi kalian sebenci itukah dengan matematika sampai kalian duakan dengan game gitu? Ya saya yakin kalian pasti lebih kenal ini daripada ini. Karena apa? Ya karena kalian lebih seneng ini gitu. Nah, tujuan etnomatematika di sini saya sharing aja ya. Jadi upaya dari ya suatu usaha kita untuk matematika kan di benak kalian kan sesuatu yang sulit gitu ya, yang abstrak, yang apa sih Pak definisi rumus Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, itu tuh nggak masuk gitu loh di benak kalian ya, di pikiran kalian tuh nggak masuk gitu ya, apa sih itu Pak gitu ya. Ya karena memang konteksnya itu abstrak, jadi butuh sesuatu yang bisa menjembatani gitu ya, atau menghubungkan keabstrakan itu menjadi sesuatu yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk kalian terima. Kalian kan terkenalnya itu gen apa? Gen Z ya, bukan gen alpha. Oh, kirain gen alpha. Jadi gen alpha itu kan kelahiran 2015-an ke sini gitu ya. Usia-usia belita. Jadi kalian udah kasus gen Z. Gen Z itu kan sangat kritis kan, iya kan? Maksudnya segala sesuatu tuh harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian begitu ya. Iya enggak? Iya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita coba bedah apa itu etnomatematika. Karena ini saya ditugaskan ya oleh Pak Faisal gitu siang hari ini untuk sharing kaitannya dengan definisi etnomatematika, lalu etnomatematika itu bisa diterapkan di apa aja gitu. Jadi kita menggugurkan kewajiban itu dulu. Jadi apa itu etnomatematika? Jadi secara bahasa etnomatematika di sini kita bisa definisikan dari etno, matema, dan tiks. Artinya etnomatematika ini secara keseluruhan adalah suatu teknik atau ya, sesuatu cara untuk menjembatani atau memahami materi matematika dengan unsur-unsur budaya yang ada di sekitar kita. Unsur budaya di underline, di garis bawahi, unsur budaya. Tidak hanya unsur budaya, tapi juga bisa aja unsur sosial atau kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan adat atau sesuatu yang bisa kalian amati, bisa kalian pegang, bisa kalian pikirkan. Ya, itu kaitannya dengan ini tadi. Oke, ini adalah Mbah De Ambrosio, ini penemunya, salah satu penemu dari etnomatematika, ditemukan tahun 1800-an gitu. Jadi ada beberapa praktek-praktek matematika yang kaitannya dengan budaya begitu ya, yang erat sekali dengan budaya. Bisa dari simbol, sistem simbol, metode-metode kalkulasinya. Nanti kita akan bedah satu-satu ya. Cara-cara spesifik dalam penalaran dan penarikan kesimpulan. Jadi praktek-praktek matematika ini yang ternyata pengembangan kemajuan budaya itu sangat erat sekali dengan praktek-praktek matematika. Nah ini kan secara umumnya ya, bahwa budaya tadi di awal tadi kan saya sampaikan bahwa budaya itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya seperti candi,
seperti tarian, seperti apa ya, topeng atau apa, tari topeng ya, tarian. Tapi lebih luas lagi, budaya di sini kita bisa artikan sebagai gagasan itu sebagai suatu budaya juga. Ide, gagasan itu bisa juga berupa apa sebagai suatu budaya. Bahkan juga kegiatan atau aktivitas. Teman-teman WA-nan itu salah satu juga masuk ke dalam kategori budaya loh. Kegiatan kalian WA-nan dengan siapa? Nah, itu salah satu juga kegiatan budaya. Atau yang mungkin yang sudah biasa kalian ini kan tahunya ini ya, artefak dalam bentuk karya itu ya. Itu budaya, wujud dalam satu budaya. Next, jadi budaya ini kita bisa kelas atau kita kategorisasikan menjadi kebudayaan material dan kebudayaan non material, teman-teman. Jadi ada kebudayaan sifatnya material, ya ada arca, ada candi, ada ya peninggalan-peninggalan kuno lah. Bahkan perkembangan pesawat terbang, kereta api, alat transportasi, termasuk gadget, HP kalian itu juga salah satu budaya. Ya, berkembangnya suatu teknologi itu juga bisa kategorisasikan dalam suatu kebudayaan material. Lalu ada yang kebudayaan sifatnya non material. Apa itu non material? Ya, semisal dongeng, cerita rakyat, kemudian juga ada permainan-permainan yang tidak ada wujudnya gitu ya, permainan-permainan tradisional. Tahu permainan tradisional? Apa aja? Apa? Congklak, apa lagi? Gobak sodor, egrang, kelereng, PUBG, masuk PUBG. Ayo. Ya. Kemudian ada beberapa kegiatan dalam matematika yang ternyata itu menjadi dasar, menjadi aktivitas fundamental tuh basic ya atau dasar gitu ya. Dasar dalam perkembangan etnomatematika sendiri. Jadi kita garis bawahi atau kita sepakati dulu ya bahwa etnomatematika di sini secara definisinya kita sepakat bahwa etnomatematika adalah budaya matematika gitu aja ya. Budaya matematika. Jadi budaya yang dimasukkan dalam pembelajaran matematika atau pembelajaran matematika yang memanfaatkan budaya. Jadi bisa hubungannya simbiosis mutualisme tuh. Jadi kita sepakat aja supaya lebih sederhana, etnomatematika di sini adalah budaya matematika. Oke ya. Jadi ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang sifatnya itu mandatori atau fundamental atau dasar dalam matematika yang erat sekali dengan etnomatematika. Jadi kalau di situ ada kegiatan menghitung, ada kegiatan menempatkan, mengukur, bermain, kemudian menjelaskan. Ya, dalam satu kegiatan aktivitas, kalau ada unsur-unsur ini, maka itu bisa disebut sebagai suatu etnomatematika, teman-teman. Jadi etnomatematika itu sangat luas. Jadi jangan terskop atau dibatasi oleh pikiran bahwa oh kalau budaya ya berarti hanya sesuatu yang tradisional, sifatnya yang udah kuno, gitu ya. Tidak. Jadi segala sesuatu yang ada unsur-unsur ini atau ada kegiatan-kegiatan ini itu bisa kita masukkan dalam etnomatematika. Bermain rubrik, tahu ya rubrik itu ya? Ya ini loh gambar ini loh. Itu kan apakah ini termasuk peninggalan kuno? Enggak kan? Nah, dalam aktivitas kegiatan bermain rubrik ada salah satu bisa menghitung atau bisa mendesain, membuat strategi bagaimana membuat warna serupa, begitu kan? Itu kan termasuk juga dalam etnomatematika. Nah, kalau kita cacah atau kita teliti satu poin atau poin per poinnya, counting menghitung begitu ya. Menghitung di sini artinya mempresentasikan suatu objek yang memiliki nilai yang sama. Pada zaman dahulu kala orang-orang menghitungnya kan cuma menggaris gitu ya. Kalau kalian kemarin menjadi saksi perhitungan suara KPPS itu kan menghitungnya kan 1, 2, 3, 4, 5 coret gitu kan. Nah itu kan kayak zaman dahulu kala ya. Jadi dulu itu menghitungnya begitu. Jadi lalu konsep apa yang bisa kita masukkan dalam kegiatan atau aktivitas menghitung? Ya banyak, konsep kuantifikasi,
Mungkin yang secara realnya di materi kalian mungkin konsep kombinatorik ya kan, konsep pecahan, operasi bilangan itu kan semuanya aktivitas menghitung. Oke, ada yang udah mulai ngantuk lagi? Saya sudah bawa ice breaking banyak, kalau mulai ada yang ngantuk saya kasih ice breaking lagi gitu. Belum ya? Masih aman? Oke. Lalu ada juga aktivitas yang kedua adalah menempatkan, locating ya, atau menempatkan. Awalnya kegiatan aktivitas menempatkan di sini kan untuk menentukan suatu lokasi berburu ya kan. Mbah-mbah kita dulu, Mbah Homo sapien, tahu nggak Mbah Homo sapien? Jangan kalian udah lupa, ya kan? Zaman-zaman masih berburu itu kan mereka menentukan arah, menentukan jalan mau kemana, arah pulang, arah berburu, arah kompas, mata angin itu kan dengan cara menempatkan. Jadi mereka menempatkan apa, batu misalkan, jadi sebagai pertanda. Nah itu loh cuttingnya. Jadi itu sebagai suatu budaya. Nah konsep matematikanya apa? Ya konsep geometri, ya kan? Konsep jarak, bisa jadi, atau juga bisa karena tadi kita meletakkan batu di sini, mungkin juga bisa dalam konsep sistem koordinat, bilangan, garis bilangan, X, Y, ya oke? Next, kemudian ada juga kegiatan atau aktivitas mengukur. Kegiatan aktivitas mengukur di sini awalnya adalah membandingkan objek atau menentukan berat, volume, ya, mengukur. Kalau teman-teman masih ada yang beraktivitas di pasar, yang sering bantu pergi ke pasar, ibunya belanja pagi itu kan mengukur, menimbang, itu kan sebagai satu aktivitas yang ya itu menjadi satu budaya juga gitu kan. Mengukur dulu tuh ya pakai alat timbangan yang pakai 1 kilo diganti gitu. Tahu nggak kalian? Enggak ya? Atau alat timbang kalian digital ya? Alat timbangnya digital ya? Jadi ada alat timbang yang 1 kilo, ada satu apa, nanti setengah kilo diganti lagi itu. Ya, relate kan ya, masih sering lah ya kalian ya menjumpai itu. Nah, konsepnya apa? Bisa aja konsep ke luas, volume, estimasi, perbandingan dan sebagainya. Oke. Nah, ini mungkin ya. Agak lebih menarik kita ke sini. Ada aktivitas selanjutnya permainan atau bermain, playing. Jadi aktivitas di dalam matematika kan nggak selalu tentang berpikir ya. Iya nggak sih? Matematika itu mikir ya? Mikir ya? Iya sih, kalau nggak mikir, matematika itu pasti pusing gitu. Kalau nggak pusing berarti nggak dipikir gitu. Jadi kalau kalian ngerjain matematika terus kok pusing, bersyukurlah dengan hal itu. Berarti otak kalian masih digunakan dengan baik atau masih berfungsi dengan baik karena pusing. Berarti kan berfungsi. Tapi kalau nggak pusing, lah itu tandanya perlu ke dokter. Berarti nggak dipikir gitu, ngerjain soalnya nggak dipikir gitu. Ya memang matematika itu bikin pusing gitu. Nah, kegiatan aktivitas bermain di sini itu pada awalnya berkembang ketika melihat keanekaragaman pada permainan anak dalam aspek matematis seperti bangun datar ya. Tadi kan di awal menyampaikan permainan sederhana, ada congklak, ada gobak sodor, ada egrang, ada ya game-game permainan yang lain. Nah itu kan, itu kalau nanti kita telah bedah satu-satu, itu ternyata ada materi-materi matematika yang ternyata bangun datar lingkaran tuh seperti itu gitu. Atau bermain congklak ini kan ini juga butuh strategi begitu ya. Bagaimana nanti kalian bisa menang. Kalian tahu aturan permainan ini enggak sih? Enggak pasti ya. Nanti ini menjelaskan mungkin akan lebih relate. Nah, dari beberapa aktivitas yang menjadi dasar kegiatan atau etnomatematika secara umum atau secara generalnya, secara sederhananya tuh
etnomatematika di sini berperan dalam proses pembelajaran sebagai apa? Yang pertama adalah dalam pembelajaran matematika itu membutuhkan suatu tadi ya, pendekatan atau butuh suatu model cara Bapak Ibu guru ngajar supaya lebih mudah teman-teman terima materinya, lebih mudah teman-teman tangkap, pahami ya. Itu dengan cara apa ya gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu terus berpikir tuh setiap pulang atau setelah keluar dari kelas tuh pasti Bapak Ibu tuh pasti mikir besok pakai cara apa lagi ya gitu. Ya Bapak Ibu guru itu selalu dituntut untuk kreatif terus bagaimana siswa itu harus betul-betul paham dan mudah. Jadi proses untuk memahami materi ini itu jangan susah-susah begitu. Ya, bisa ditangkap ya. Lalu juga etnomatematika di sini berperan sebagai jembatan antara matematika dengan budaya. Jadi antar jembatan itu kan berarti bisa bolak-balik kan. Melalui pembelajaran matematika budaya menjadi syarat yang apa? Jadi kalian tidak lupa akan budaya kalian. Pun dengan budaya ternyata pembelajaran matematika bisa diterapkan juga dalam kegiatan misalnya kalian lagi senang tari, nari begitu, setiap pola gerakannya ternyata itu ada pembelajaran matematikanya misalkan. Nah, jadi setiap aktivitas yang menyenangkan atau kalian lagi bermain kelereng, ya kan? Itu kan butuh strategi supaya saya menang, saya harus bagaimana atau bermain apa, setiap bermain kan kalian mesti mikirkan ya untuk bagaimana cara menang lah, itu kan termasuk juga dalam proses pembelajaran matematika. Jadi teman-teman, matematika itu tidak selalu berkaitan dengan angka. Kalau sekarang kan mungkin yang selalu sering kalian dengar adalah literasi numerasi begitu ya. Numerasi kan mungkin awalnya apa? Asalnya dari kata number, berarti penomoran atau istilahnya berhitung gitu ya. Tapi nggak hanya sekedar itu, teman-teman. Jadi betul seperti yang disampaikan Bapak Kepala tadi. Numerasi itu diciptakan oleh atau kebijakan pusat, kebijakan presiden begitu, menciptakan numerasi itu ya supaya matematika itu tidak selalu tentang rumus-rumus, tidak selalu tentang perkalian, penjumlahan, pembagian begitu ya. Tapi dimulai dulu dari hal yang sederhana, dimulai dulu dari sesuatu yang dekat dengan kalian. Nah, itu akan lebih mudah kalian untuk menangkap materi begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kita sistemnya dialog aja ya, informal. Kalau langsung ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan angkat tangan, sebutkan nama, nomor sepatu. Oh nggak perlu ya. Oke. Contoh sederhananya adalah konsep perkalian teman-teman. Perkalian ini, ya Pak ini kan SD Pak gitu ya. Ini kan 4 kali 5 kan SD. Jangan-jangan 4 kali 5 ada yang nggak tahu di sini? Angkat tangan yang nggak tahu 4 kali 5? Oh ya nggak mungkin ya angkat tangan ya. Ya kan ini SD Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa etnomatematika itu memang sesederhana ini teman-teman. Jadi misalnya 4 kali 5, konsep perkalian itu kan penjumlahan yang berulang. Oke ya, perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang. Jadi pakai aja media yang ada untuk memudahkan. Mungkin ada teman kalian yang betul-betul zonk sama sekali, susah banget nangkap konsep perkalian. Kalian gunakan sapu, dari setiap kelas kalian ambil sapu. Jadi setiap satu sapu itu menunjukkan satu bilangan begitu. Ya. Ini perkalian gitu ya. 1 kali 1 berapa? Jawab yang kenceng. 2 kali 1. 3 kali 1. 1 kali makan. Oh. 2 kali makan. 3 kali makan. 5 kali main. Capek ya. Yo bangun. Konsentrasi. Oke. Kita lanjutkan. Jadi
budaya atau sekarang kita ke arahnya adalah seni begitu ya. Jadi menurut Kamus Oxford, seni adalah ekspresi atau penerapan keterampilan dan imajinasi kreatif manusia. Itu kalau baca kan semua bisa ya. Ya, itu adalah definisi seni. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah peran etnomatematika dalam konsep dasar pembelajaran matematika. Jadi etnomatematika di sini harus sebagai sarana yang dapat memotivasi, menstimulus, mengatasi kejenuhan. Jadi kalau belajar trigonometri ini kan kelas 11 itu berarti materinya sampai di mana? Geometri, transformasi. Oh iya, apa? Kolonial. Sejarah atau matematika ini kolonial? Ayo apa? Polinomial. Polinomial itu apa? Suku? Ya, suku banyak, ya kan? Nah, jadi polinomial nih. Oke, kita ambil contoh polinomial, suku banyak, ya kan? Suku banyak. Jadi tidak hanya kepala suku tapi suku banyak. Enggak ya. Apa sih, Pak? Gitu. Suku banyak. Jadi bisa ini etnomatematika hadir untuk mengatasi ini tuh, kejenuhan siswa, ya kejenuhan kalian sebagai siswa gitu ya. Kemudian juga memberikan nuansa yang baru pada pembelajaran matematika. Jadi kita akan ada contoh-contoh konkretnya. Coba mungkin bisa di speaker gak? Itu tadi adalah apa ya? Pengenalan permainan congklak. Saya yakin ada yang sama sekali belum pernah main apa itu congklak ya kan? Oh pernah. Mas-mas malah nggak pernah mas-mas. Oh pernah juga. Wah luar biasa berarti. Apa gara-gara ini terus kemarin kalian coba-coba main congklak dulu gitu? Nah di dalam permainan congklak gitu ya. Ini sebenarnya ada lagi tapi ini it's okay nanti aja. Nah, kita amati ini ya. Jadi secara sederhananya tadi ya, congklak itu kan ada papannya ya, ada namanya ada papan congklak, kemudian ada biji congklak begitu ya. Apa itu? Kerang ya. Ini kan kalau kita pandang sebagai suatu geometri gitu ya. Ini kan kita bisa bentuk dalam suatu setengah lingkaran. Oh ternyata ininya juga lingkaran. Ya kan? Ini bisa berupa pencerminan. Ini kan sesuatu yang refleksi ya kan atau translasi. Jadi ada materi-materi yang ternyata ya memang pada akhirnya wah itu mah diada-adakan Pak gitu, dihubung-hubungkan gitu. Ya iya dihubung-hubungkan. Supaya apa? Supaya kalian lebih mudah. Ya. Supaya lebih mudah nangkepnya gitu. Kalau kita hanya textbook ngejelasin lingkaran adalah jarak titik ke setiap garis tentunya berjarak sama begitu ya. Nah, bosen kalian. Dan ya saya yakin nggak akan semua bisa nangkep akan definisi yang secara textbook begitu. Jadi ini kan harapannya dengan permainan ini kan lebih dekat ya, lebih nyata, tidak abstrak. Abstrak tuh hanya bisa difikirkan begitu.
Jadi kalian tidak bisa memegang, kalian tidak bisa wujudnya kayak apa ya? Oh, gitu. Jadi lingkaran nih. Oh, lingkaran tuh berarti yang di lubangnya ini nih lingkaran. Gitu. Oh, ini berarti setengah lingkaran. Gitu. Sederhananya seperti itu. Oke? Ya. Ini pola permain congklak. Dan juga di dalam permain congklak itu kan ya, itu kan ada dibutuhkan ya mikir kan ya. Mikir gak sih main congklak tuh? Ya mikir. Harus berpikir kritis, ya kan? Rasional dan sistematis. Lah itu kan tujuan dari literasi numerasi kan di situ. Jadi kalian tuh harus bisa berpikir secara sistematis, rasional dan juga logis. Artinya di dalam permainan congklak ini kalian kan akan terbiasa dengan oh nanti kalau saya ngejalanin ini nih biji terakhir jatuh di sini. Itu kan bisa direncanakan kan ya? Bisa terencanakan ya, bisa direncanakan. Jadi menyusun rencana itu juga sebagai suatu langkah matematis begitu. Nah, ini adalah oke sebelum ke sini kita jeda 3 menit deh. Masih fokus ya? Masih fokus. Oke, kalau saya bilang tepuk 1, tolong tepuk sekali gitu. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 100 ya 100 kali gitu ya. Enggak mungkin lah ya. Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bisa semuanya ya? Berarti masih bangun ya. Oke, kalau nanti ada yang kalah dalam hal ini, nanti dia tidak sesuai kesepakatan kita, maka nanti maju nyanyi satu album ya. Oke? Oke. Aturannya adalah setiap kali saya bilang tepuk 1, tolong diikuti, tetapi hanya ada kata tepuknya. Oke? Paham? Saya ulangi ya. Ikuti perkataan saya ketika ada kata tepuknya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1. Ayo, maju. Satu album tadi siapa tadi? Oke ya. Ya, konsentrasi. Oke, kita lanjutkan karena waktu kita terbatas. Jadi, ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan Bu Eka tadi. Jadi pada tahun 2020, Bu Eka dan juga rekan-rekan yang lainnya di Universitas Peradaban. Tahu nggak sih Universitas Peradaban? Wah nggak tahu ya Bu Mei. Wah tadi saya belum perkenalan ya. Ya nanti di akhir ya. Katanya kan kalau nggak kenal maka, maka kenalan. Oke, it's good. Jadi nanti saya perkenalan di akhir. Di sekitar kita ternyata masih ada budaya yang sangat kental sekali dengan kepercayaan. Kejawen bisa jadi apa lagi? Ya. Jalawastu tahu? Ya kan itu kan gak jauh dari tempat tinggal kalian kan? Ya, ternyata di sana tuh masih ada saudara-saudara kita yang masih mempercayai itu sebagai ya sesuatu yang sangat dipegang teguh oleh saudara-saudara kita yang tinggal di Jalawastu itu. Jadi ada beberapa adat kebiasaan yang masih dijalankan sampai sekarang gitu ya. Just informasi aja bahwa di sana itu belum ada listrik, rumah tempat tinggal apapun sarana prasarananya tidak dibangun dengan semen. Coba bayangkan, tidak ada listrik, tidak bisa ngecas HP kan. Tentu nggak ada lah HP. Ya ada tapi terbatas. Terus juga kalau sekolah jalan kaki ya. Itu karena memang mereka masih percaya sekali akan adat yang mereka percayai begitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya ke sini? Jadi pada tahun 2020 itu Bu Eka penelitian dan mengembangkan modul pembelajaran. Jadi buku matematika. Jadi membuat buku matematika yang di dalamnya adalah salah satunya bukan memanfaatkan ya, tapi mengeksplorasi, menjelaskan terkait dengan budaya-budaya ini, kemudian dikaitkan dengan matematika. Contoh sederhananya nih, ini kayak apa sih tumpeng itu loh, tumpeng buah ya kan? Tumpeng buah ini kan secara fisiknya terlihat dia seperti bangun apa?
kerucut, oke, ya kan? Kalau belum tahu kerucut, oke segitiga ya nggak apa-apa gitu. Ya jadi hal-hal sederhana itu yang coba kita sampaikan di etnomatematika. Jadi etnomatematika itu tidak selalu harus dengan rumus Pitagoras, rumus trigonometri, tapi malah dimulai dari hal-hal yang dasar. Nah nanti ketika ada membuat produk ya, jangan terlalu pikir muluk-muluk harus membuat sesuatu yang wah begitu. Tapi lebih bermaknanya sesederhana tapi banyak konsep, banyak materi di dalam yang sesuatu yang produk yang akan kalian buat begitu, itu malah lebih bagus. Kan lebih bermanfaat. Jadi semua materi bisa tercakup di situ begitu. Atau contoh lain pada batik nih. Batik di Brebes itu kan ada salah satunya batik ini ya, batik bawang gitu ya. Ini kan kalau kita belah begini nih, jadi konsep apa nih? Ya segitiga berarti Pitagoras, oke boleh. Kalau ini kok ada bayangan di sini berarti dia apa? Pencerminan ya kan, translasi. Ini kita geser ke sana nanti dia bergesernya sejauh apa dari titik pusat ini gitu kan. Atau pola-pola, oh ini berarti menandakan titik atau menandakan garis gitu. Jadi ada pola-pola ya. Lebih jauh lagi tuh literasi numerasi itu memang bagaimana kita bisa berpikir matematis dalam setiap situasi dan kondisi gitu. Ya. Selalu mikir dalam hal dikaitkan dengan matematika. Sekali lagi, matematika tidak selalu tentang angka, oke? Oke ya. Jadi kalian misalkan belajar kelas 11, integral. Integral kan lambangnya gini ya, kayak S itu ya. Ya, kenapa ya gitu. Nah itu kan orang matematika itu harusnya begitu, mikir, oh kenapa ya kok lambangnya S gitu. Atau kenapa kok suku banyak tuh X pangkat 0 kok sama dengan 1. Jadi rasa ingin tahunya tuh kepo terus gitu loh. Ya kan? Rasa ingin tahu itu penting sekali. Jadi kepo itu penting ya. Karena kalian diberikan akal, lah itu yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya, kan kita diberikan apa tadi? Akal. Akal digunakan untuk apa? Berpikir. Dengan berpikir kita bisa dapat ilmu, ya kan? Dengan ilmu kita mampu berpikir secara logis, rasional dan sistematis. Jadi mikirnya tuh harus yang pasti-pasti gitu, yang jelas gitu loh ya, by step. Ya, gitu. Atau contoh yang lain nih, misalkan pada bangunan kubah masjid, karena di sini mau contoh candi tapi nggak ada candinya ya, Candi Prambanan, Candi Borobudur, atau kubah masjid nih, kita bedah kubah masjid. Oh kubah masjid ternyata kubahnya bisa berupa setengah bola, ya kan? Bisa berupa bola. Ketika kubah masjid ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama, kan bisa juga menjadi suatu konsep pencerminan, refleksi, ya kan? Nah, tiang penyangganya, oh bentuknya kayak tabung. Oh lantai masjid bentuknya selimut tabung kayak gitu. Atau ruangan ini, ngelihat ruangan ini, oh ruangan ini berarti bangun apa nih? Ayo ruangan ini bangun ruang apa? Balok gitu ya. Jadi mikirnya tuh ke situ. Ya itulah itu matematika teman-teman. Jadi matematika tuh sesuatu yang erat sekali, sesuatu yang dekat sekali dengan kalian, yang bisa kalian amati, bisa kalian mungkin bisa sentuh, bisa pegang, ya. Jadi sekali lagi matematika terkait dengan budaya, tapi tidak selalu dengan sesuatu yang kuno. Jadi perlu digarisbawahi, ya. Budaya itu bukan sesuatu yang kuno gitu. Bahkan tadi ya, HP, perkembangan teknologi saat ini itu juga bisa menjadi suatu budaya non material. Nah, kalian mungkin akan lebih relate dengan ini dibandingkan contoh-contoh tadi. Ya kan? Congklak apa itu? Akan lebih mudah ini. Ini apa ini? Win rate kan? Oh, langsung cepet tuh win rate gitu ya. Win rate nih. Nah, di sini kan kalian bisa belajar apa? Statistik, ya kan? Atau peluang, probabilitas. Ya, kalau orang berpikir kritis nih, coba aja ngotak-atik
berapa kali saya harus main, misalkan lagi lost streak gitu kan, saya kalah terus nih, solo rank tapi kalah terus. Butuh berapa kali main, nanti kembali lagi menang, kalah berapa kali. Nah, itu kan ada polanya tuh. Coba aja cari algoritmanya dari situ. Nah nanti siapa tahu kan bisa jadi YouTuber dari situ. Ya kan? Ini kan bisa kalian belajar statistik. Oh kalau kayak gini baca data jadi lebih mudah ya. Ya kan? Ini berarti menangnya berapa persen? 76, berarti kalahnya berapa persen? Ya. Jawab berarti 100 kurang ini gitu kan. Nah itu lebih mudah memahami materi statistik dengan gambar ini ya. Atau contoh lain misalkan ini juga kan ya. Ya karena kalian sangat erat sekali, sangat dekat sekali. Jadi maksud tujuan dari atur matematika ini adalah tadi matematika kita dekatkan ke kalian melalui media-media, melalui ya media-media yang sehari-hari kalian jalani gitu. Sehari-hari kalian apa ya? Kalian terapkan, sehari kalian mainkan, itu kan semoga lebih mudah begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan angkat tangan. Atau angkat kaki dari ruangan ini. Oh enggak ya. Angkat tangan aja silakan. Siapa? Dapat hadiah. Ayo. Yang tanya dapat hadiah. Liburan ke Bali. Enggak balik-balik ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan nih. Tinggal 2 slide lagi. Jadi tujuan dari kajian tentang hitungan matematika di sini adalah apa? Agar keterkaitan antara matematika dan budaya tadi ya bisa lebih dipahami. Jadi sebagai jembatan tadi bisa bolak-balik. Artinya kita bisa belajar matematika dengan budaya dan juga bisa mengenal budaya melalui matematika. Itu. Kemudian juga agar aplikasi dan manfaat dari matematika ini lebih bermakna, lebih optimal, lebih kalian apa ya? Lebih kalau kalian kan mesti bertanya-tanya, ngapain sih Pak? Kok saya harus belajar materi trigonometri gitu ya? Sin kostan buat apa gitu ya? Saya ya pernah kepikiran kayak gitu nggak sih waktu guru, ya kan? Ngapain capek-capek belajar ini ya? Nah. Belajar matematika itu ya itu tadi tujuannya teman-teman. Jadi dengan belajar matematika itu semestinya kalian tuh jadi punya apa ya? Punya pola pikir yang oh kalau saya ngelakuin ini tuh nanti akan begini gitu lah. Itu tuh lebih sederhana daripada menjelaskan tujuan belajar trigonometri adalah nanti ketika kalian masuk teknik sipil kalian akan belajar tentang teorema ini dalam membuat suatu jembatan bla 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 gitu kan. Nah, pada dasarnya itu. Jadi dengan belajar matematika dan kalian dekat dengan matematika, itu tuh kalian lebih tahu sebab akibat. Jadi lebih berpikir 2 kali karena tadi berpikir logis. Kalau saya bolos jam 1, harusnya pulang jam 3, misalkan nanti saya dihukum. Kalau dihukum nanti orang tua saya dipanggil. Kalau orang tua saya dipanggil nanti saya nggak dikasih uang jajan. Kalau nggak disini, ya gitulah. Jadi itu tuh salah satu analogi dari berpikir logis, gitu ya. Berpikir kritis, ya suka kepo, bertanya, kenapa ya kok ini begini? Kenapa ya kok saya jatuh ke bawah gitu, nggak ke atas? Gitu. Loh iya loh itu Einstein itu menemukan teori gravitasi. Karena keisengan beliau ngelempar buah apel kok jatuh ke bawah, kenapa ya gitu ya. Kemudian karena beliau kurang kerjaan, ditelitilah itu dan ketemulah hukum gravitasi gitu ya. Ya orang-orang dulu kan gitu ya, dari suatu kebetulan sampai ketemu suatu teori, akhirnya itu yang menyulitkan hidup kalian gitu ya. Enggak lah ya, tentu ilmu-ilmu itu sangat bermanfaat dalam dunia praktis. Ya last but the least atau ini adalah Mbah. Kenal semua ya ini ya? Oke. Tapi ini bukan akhir, nanti saya masih punya bonus. Yeah. Jadi kata kakek Einstein itu kalian semua tuh jenius. Ya, kalian semua tuh pinter pada bidangnya masing-masing. Pada mata pelajarannya masing-masing. Saya percaya bahwa
Semua orang nggak harus pintar matematika untuk hidup, oke ya? Iya. Nggak ada tapinya kok, tenang aja, nggak ada tapinya. Saya setuju dengan pendapat beliau yang sudah meninggal ini ya. Jadi jangan mengukur ikan dengan memanjat gitu. Jadi tadi semua orang tidak harus pintar matematika, semua orang tidak harus bisa matematika, yang penting kalian matematika tidak remedi gitu aja ya. Kan nggak ada remedi kan ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan, angkat tangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gesti Villa Aulidia, biasa disapa Gesti, dari kelas 12-1. Saya ingin bertanya ke Pak Sigit, menurut kan tadi sudah dijabarkan materi tentang etnomatematika. Menurut Pak Sigit, untuk output dari kita paham etnomatematika itu harus dengan produk yang kita keluarkan atau hanya sekedar oh saya udah paham etnomatika dan itu sudah cukup. Begitu Pak Sigit. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Gesti. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya jawab dulu sambil yang lain mungkin masih mikir dan masih mengumpulkan mental untuk bertanya. Ya. Mbak Esti, output dari etnomatematika itu apa ya? Outputnya adalah kalian bisa matematika begitu. Apakah harus ada produk atau enggak? Enggak. Produk itu adalah suatu media juga begitu. Karena tadi ya kita wujud budaya tadi itu kan tidak harus dalam bentuk material. Ternyata ada juga yang non material. Jadi ketika teman-teman jadi fokus utamanya tuh bukan di etnomatematikanya. Etnomatematika itu sebagai sarananya aja. Sarannya apa? Sarannya supaya teman-teman lebih bisa, lebih mudah memahami dan menangkap materi yang ada di matematika. Jadi finishnya itu adalah teman-teman paham matematika. Oke? Jadi teman-teman mau ke Purwokerto itu bisa naik bis, bisa naik kereta. Nah, etnomatematika itu bisnya dan keretanya. Oke ya, clear ya. Jadi harus ada produk atau enggak itu ya silakan teman-teman putuskan sendiri. Tapi kalau ada produk itu kan artinya teman-teman bisa apa ya, istilahnya lebih bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Mungkin juga pikiran teman-teman bisa terwujud. Oh, saya mikir kalau saya buat ini nih bisa bermanfaat untuk belajar matematika pada materi aljabar. Mungkin teman saya yang di kelas sana masih lemah dalam kegiatan belajar aljabar, nah, ini kan jadi lebih bermanfaat dan menjadi amal jariah gitu ya. Ayo yang lain bisa, Mbak Esti ada. Oke, terima kasih. Ini dapat hadiah ya dari Pak Faisal ya atau dari silakan yang lain. Yuk 1 menit 45 detik. Yang masih mau bertanya sebelum adzan zuhur silakan. Ayo silakan. Boleh dari kelas 11, boleh dari kelas 12. Ubay. Ubay. Ini Bay. Kasihkan ke Ubay. Tanya Bay. Enggak apa-apa. Saya tak ke sana. Oh Windy. Windy dulu ya yang dekat. Windy dulu yang dekat. Sebelumnya perkenalkan, saya Windiarti, biasa dipanggil Windy. Mohon maaf, saya izin bertanya kepada Pak Sigit. Apa ya? Sebagai siswa, motivasi yang perlu diberikan untuk kita agar lebih menyukai matematika itu bagaimana sih Pak? Soalnya kita merasa kadang
terlalu rumit untuk memikirkan matematika tersebut. Bahkan ada kayak sebagian murid itu menganggap kayak membenci matematika begitu Pak. Jadi supaya kita tuh lebih senang sama matematika itu bagaimana Pak? Terima kasih. Dijawab? Atau satu lagi silakan tadi. Nanti keburu lupa jawab pertanyaannya. Silakan. Tadi angkat tangan. Justru itu bisa ngantuk. Enggak apa-apa. Berarti harus cari pertanyaan. Deren. Ayo. Di hadapan cewek-cewek baik. Thanksin baik. Kamu baik. Ayo. Lu kok malu? Justru di hadapan cewek-cewek kamu udah gak apa-apa. Kayaknya malu Pak. Malu ya Mungkin Bu? yang lainnya lagi. Apa nggak pakai celana Bu kok malu Bu? Oh enggak ya. Boleh. Dan minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas 11-3. Ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Sigit keterkaitan permainan dengan materi etnomatematika, bahwa terkait monopoli Pak Sigit. Monopoli mengajarkan konsep pajak dan biaya. Bagaimana konsep pajak atau kontribusi kolektif itu dipraktikkan dalam masyarakat adat, dan bagaimana konsep tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang etnomatematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, dua dulu Ibu? Ya. Mbak Windy ya? Windy, Mbak Windy, oke. Motivasi, saya bukan Mario Teguh ya, bukan motivator ya. Jadi kalau senang sesuatu jangan terlalu senang banget, kalau benci jangan benci banget, sewajarnya aja. Matematika ya jalanin aja kayak kalian belajar bahasa Indonesia, kayak belajar bahasa Inggris. Nah, kalau minat, bakat itu kan ini ya, kecenderungan sudah melekat begitu ya. Tapi kalau sesuatu yang sebetulnya menurut saya orang yang sangat benci terhadap matematika itu nggak ada. Yang ada mungkin mereka punya trauma dengan matematika begitu. Di matematika itu nggak ada soal yang sulit, bener nggak? Setuju nggak dengan perkataan saya bahwa matematika itu nggak ada soal yang sulit? Hari ini saya tanyakan soal 545 dikali 7.535 berapa? Ya nggak tahu kan ya? Nggak tahu. Oke, itu sulit Pak. Oke. Tapi kalau hari ini kita bahas soal itu, oke, kita bahas soal tadi yang saya sampaikan tadi, besok keluar soal yang sama, sulit nggak? Ya itu. Jadi matematika nggak ada soal yang sulit. Yang ada tuh cuma kitanya aja yang kadang males ngerjain soal gitu. Matematika tuh kuncinya kalian terbiasa dengan soal. Ya memang belajar matematika tuh tidak bisa kita seperti belajar bahasa Inggris yang harus menghafalkan struktur, grammar dan lain sebagainya. Jadi matematika tuh belajarnya adalah ngerjain soal. Ya kelas 11 ya, kelas 12 nanti persiapan masuk perguruan tinggi atau mau masuk ke ingin setahap lagi melangkah menuju cita-cita kan harus belajar lagi gitu kan ya. Nah cara belajarnya yang paling efektif belajar matematika itu menurut saya adalah mengerjakan soal. Jadi nggak perlu seneng, nggak perlu hobi, jadi ditarget aja. Sehari satu soal tuh nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Paling enggak kalian tadi ya dengan membiasakan. Artinya nanti akan terbangun sendiri pola pikirnya tadi. Oh kalau ada soal seperti ini nanti saya harus pakai konsep ini karena kemarin saya sudah belajar ini ngelihat pembahasan caranya seperti ini. Jadi nggak harus muluk-muluk pahami semua rumus, hafali semua. Ini hafal rumus itu kalau saya jadi guru itu sesuatu yang haram. Kalian saat ini pelajaran ini ya, misalkan sampai jam 12 ini nanti selesai, hafalkan rumus
Tadi ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Itu kan pasti gampang ya. Tapi nanti ganti pelajaran, ganti hari, besok ulangan, ya udah pasti lupa kan? Ya itu, jangan pernah sekali-kali menghafal rumus, tapi apa? Pahami. Oh kalau ada ditanyakan jarak gitu ya. Oh konsep jarak itu apa? Kecepatan dibagi waktu gitu ya. Ya azan. Oke. Gitu ya Mbak Windy, ada feedback atau ya jadi nggak perlu seneng-seneng banget, benci jangan benci-benci banget gitu ya. Dan karena saya bukan motivator jadi mungkin saya tidak bisa memotivasi. Saya hanya bisa ngasih pengalaman saya belajar matematika. Bentar ya, adzan ya. Ada jamaah Bu. Kita sampai jam 1 kurang jam 12 kurang 10.
Oke, sedikit lagi ya, tadi jawab pertanyaan Mas Ram. Bagaimana mengkaitkan etnomatematika pada permainan monopoli untuk masyarakat adat gitu Mas? Atau mungkin lebih ke masyarakat umum gitu ya? Jadi mungkin permainan monopoli tahu ya semuanya ya. Kan masuk penjara, beli hotel, ya kan? Beli pantai. Mungkin bisa dibuat ke yang lebih sederhana gitu Mas. Jadi ya tetap konsepnya permainan monopoli, bagaimana teman-teman bisa mengatur strategi jual beli. Jadi matematika keuangan, matematika bisnisnya di situ jalan. Tapi disederhanakan dalam poin-poin, misalkan hotelnya teman-teman ganti menjadi terong, atau ya permainannya dibuat lebih sederhana supaya masyarakat atau siswa yang tidak familiar dengan hotel, dengan apa itu lebih mudah menangkap gitu. Misalkan perdagangan di pasar itu kan lebih familiar begitu. Kan konsepnya sama ya, konsep jual beli, perdagangan gitu. Oke, ada lagi Mas Ram? Cukup? Oke, yang lain? Kalau nggak ada 3 menit, saya minta waktunya 3 menit biar nanti pas 11.49. Buka kahoot.it, kahoot.it. Kita coba cek. Nah kan saya harus tanggung jawab sama Pak Faisal kan, bagaimana pemahaman kalian tentang matematika. Nanti kalau ternyata banyak yang nggak paham bagaimana? Ya, kita evaluasi bareng. Sudah? Siapa tahu nanti yang bisa juara dapat hadiah. Siapa tahu loh ya, saya tidak menjanjikan loh ya. Nanti panitia Bapak Ibu guru mungkin. Sudah? Kahoot IT? Kalau sudah masukkan kodenya 835 8047. Rafiq sudah masuk 1. Nickname-nya nggak harus nama beneran, bebas. Ayo, inisial juga nggak apa-apa. Asya 2. Ayo 2 menit lagi. Baru 2 yang mau main. Ada lagi yang mau main gak ini? 3, 4, 5. Oke, sembari nunggu yang lain, aturan mainnya. Semua bawa HP kan ya? Oh enggak semua ya yang bawa HP. Dan yang ada kuotanya. Jadi soal dan pilihan jawaban nanti akan tayang di sana, oke ya? Di HP kalian nanti hanya untuk memilih pilihannya. Jadi kayak lembar jawabnya di HP kalian, oke? 20 aja yang mau main. Yang lain? Oke, kita mulai ya. Yuk yang lain mungkin boleh saya menyusul. Ini soalnya, ini pilihan jawabannya. Tadi soalnya. Nih soalnya yang di atas ini. Oh. Oke. Berarti paham semuanya ya tentang matematika ya. Wah. Siapa ini? Pak Fahri ini bapak apa ibu guru ini? Apa siswa yang menyamar menjadi SPD? Yo, pertanyaan kedua.
Oke ya. Yang jawab Sumanto ini berarti dulu ngikutin beritanya ya. Oh bergeser. Oh. Ya udah 3 soal lagi. Oh ini tadi sudah ya. Kalau sampai salah berarti tadi bobo. Oh ada yang salah loh. Kok bisa loh, ada yang salah loh. Nih ban puncak klasmen sementara masih bisa disalip. Ya pelajaran TK nih. Ada yang salah loh. Wah, ini nanti saya laporkan Pak Faisal ini nanti. Oke, terakhir. Dua soal lagi. Ini yang sedikit mikir nih. Sedikit aja mikirnya, jangan banyak-banyak. Ini kalau kalian mikir cepet nih, nggak usah dikalikan semuanya, kalikan aja digit terakhirnya. Oh, sebisanya ada yang salah. Ah ini, mikir ini ayo. Kalau nggak mau mikir ya langsung jawab berarti. Ini satu jawaban nih dalam waktu 3 detik nih pasti nggak mikir ini. Bahkan baca soal juga enggak pasti ya. Bu Fitri membeli tanah seharga 60 juta. Tanah tersebut dijual kembali seharga 85 juta. Berapa persen keuntungannya? Ini pelajaran SD kelas 3. Enggak ya. Oh ini kan tadi ya, matematika bisnis tadi ini. Laba adalah harga jual kurangi harga beli per harga jual kali 100%. Yang benar cuma 2. Luar biasa. Ini tadi masih loading ya. Ini keberuntungannya mana? Soal terakhir. Sebelum kalian sholat. Ayo. Ini kalau dihitung beneran tuh nggak selesai 30 detik. Harus pakai trik. Triknya adalah keberuntungan gitu ya. Cap cip cup gitu ya. Tujuh belas yang jawab.
Oke, finish. Yang benar lumayan nih. Keberuntungannya berarti banyak. Siapa puncak klasemennya? Foto ya Bu. Ini penutupan. Minta tolong foto dokumentasi. Saya tak di tengah. Siapa tuh? Puncak klasemen. Dari situ aja nggak apa-apa. Dari situ aja. Siapa? Asia. Oke, Asia nanti berhak mendapatkan hadiah. Apa? Nanti minta ke Bapak Kepala ya. Oke, ini pada kesimpulannya teman-teman, bahwa saya ingin menunjukkan bahwa matematika itu menyenangkan kok, ya kan? Belajar matematika itu mudah dan menyenangkan bukan gitu kan ya? Kalau kayak kalian kalau lihat di TikTok yang snack video yang cuma sebentar-sebentar itu loh. Ya kan, belajar matematika itu mudah dan menyenangkan bukan gitu ya? Jadi intinya teman-teman, matematika itu tidak sulit. Jadi ubah paradigma itu, matematika itu tidak selalu 2 ditambah 3 adalah 5, tetapi 5 adalah bla bla bla. Jadi setiap orang punya jawaban masing-masing, oke ya. Dan itulah matematika. Matematika itu tidak selalu tentang rumus, tidak selalu tentang hitung-hitungan, tapi lebih kepada cara berpikir, langkah penyelesaian masalah. Setiap orang pasti berbeda-beda, oke ya. Oke, buat pembelajaran matematika atau kreasi di P5 nanti menjadi joyful learning, sesuatu yang menyenangkan buat kalian, sesuatu yang mengasihkan, jangan terpaksa, jangan jangan terpaksa ya. Jadi tadi tiap pokoknya buat sesuatu yang lebih menyenangkan ya, joyful learning. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Sampun. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah memaparkan materi dengan begitu panjang dan lebar. Semoga kita semua bisa menambah manfaatnya dan menambah ilmu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirnya tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutupan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya ya anak-anak. Apakah sudah mulai lelah? Sudah mulai lapar? Iya, kita tutup ya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.